Halo semua, jumpa lagi dengan Reza Ardiantori. Di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai informasi terbaru dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Sirkuit Mandalika akan jadi satu-satunya lintasan balap MotoGP yang mengusung konsep street circuit atau sirkuit jalanan di era modern. Proyek ini disebut-sebut merupakan pembangunan street circuit untuk event MotoGP dengan masa konstruksi tercepat di dunia. Dapat kami sampaikan bahwa proyek ini juga merupakan pembangunan street circuit untuk event MotoGP dengan masa konstruksi tercepat di dunia, kata Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC, yaitu Ari Prasetyo, saat dimulainya proses pengaspalan pada Jumat tanggal 26 Februari 2021. Pengaspalan jalan sepanjang 4,31 km yang salah satu fungsinya sebagai venue event balap MotoGP itu menandai semakin dekatnya penyelesaian pembangunan JKK di Kek Mandalika. Pengaspalan lapisan pertama ini kami mulai sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan, dengan target rampung pada bulan Maret 2021. Pengaspalan lapisan pertama atau AC base sudah dilakukan sepanjang 390 meter dan akan dilanjutkan ke panjang lintasan selanjutnya. Selain itu, akan dilanjutkan dengan pengaspalan lapisan kedua AC binder sehingga lapisan terakhir surface SMA pada 3 bulan selanjutnya. Aspal lapisan pertama AC base ini diproses menggunakan aspal mixing plant AMP yang dibangun PT PP Persero di area site facility untuk proyek JKK. AMP yang digunakan adalah Lintex seri CSD 3000 berkapasitas maksimal 240 ton per jam. Saat ini merupakan AMP dengan kapasitas terbesar yang ada di Indonesia. AMP adalah alat bantu untuk memproduksi aspal yang akan digunakan untuk lapisan aspal dasar hingga akhir, yaitu mulai AC base, AC binder hingga surface SMA. Guna memastikan kualitas pengaspalan dan penyelesaian sesuai target, ITDC memantau perkembangan dan progres harian secara ketat melalui MGVA. MGVA adalah unit usaha ITDC yang secara khusus mengelola JKK, termasuk melakukan pemantauan perkembangan pembangunan, perawatan, dan penyelenggaraan event yang akan digelar di area tersebut. Ari Prasetyo menjelaskan, kami optimis pembangunan JKK dapat selesai sesuai dengan target dan homologasi dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun ini.
kegiatan groundwork, pemasangan pagar beton keliling JKK, dan timbunan tanah, serta pekerjaan ground improvement sudah rampung pada akhir Januari 2021. Sementara kegiatan pembangunan saat ini antara lain pengaspalan asap base track utama, pemasangan saluran hauraton, pekerjaan gravel bed, backfill retaining wall, penanaman rumput, dan pengaspalan service road sepanjang 1,8 km. Proses pengaspalan untuk service road dilaksanakan dengan hati-hati dan presisi karena harus memiliki permukaan yang halus dan terjaga dari kerusakan. Selain itu, saat ini juga tengah dilakukan pemasangan concrete barrier, yakni pagar pembatas di sepanjang lintasan untuk menjaga motor dan melindungi penonton jika terjadi kecelakaan. Adapun total volume dari pagar pembatas ini adalah 9.903 meter persegi dan ditargetkan selesai pada akhir bulan Juni 2021. Concrete barrier ini bermerek Geobrook yang alat cetaknya didatangkan dari negara Swiss, Jerman, dan Vietnam. Akan tetapi, produksi dan pemasangannya diproses di Indonesia menggunakan beton lokal dengan ketentuan spesifikasi yang terstandarisasi oleh Federasi Otomotif Internasional, yakni Federation International de Automobile atau FIA dan FIM atau Federation International de Motorcyclism. Seperti yang kita ketahui, homologasi jalan kawasan khusus street circuit semakin di depan mata. Setelah pemasangan drainase, pekerjaan concrete barrier yang sedang berjalan, sekarang street circuit mulai diaspal. Untuk pengaspalan, lapisan asap base dilakukan hingga Maret 2021 dengan target pengaspalan sepanjang 390 meter. Proses pengaspalan ini tidak terhenti di asap base, namun ada dua rangkaian proses pengaspalan lain yang dilakukan oleh PT Pengembangan Perumahan Persero atau PP sebagai mitra PT Pembangunan Pariwisata Indonesia Persero atau IDDC dengan supervisi penuh Direktorat Pengembangan dan Konstruksi MGPA. Setelah pengaspalan lapisan pertama asap base, pengaspalan pun dilanjutkan ke lapisan kedua, yakni asap binder, dan lapisan terakhir surface SMA yang ditargetkan rampung pada pertengahan Mei 2021.
Alat yang digunakan selama proses pengaspalan adalah Aspal Mixing Plant atau AMP yang sesuai dengan standar homologasi FIM. Begitupun dengan aspal yang digunakan. AMP yang digunakan adalah Lintex seri CSD 3000 yang memiliki kapasitas begitu besar, yakni 240 ton per jam. Selain itu, aspal yang digunakan pada pengaspalan asap base ini menggunakan agregat lokal yang dicampur dengan produk sel Caripalti yang juga digunakan di sirkuit Yas Marina Abu Dhabi, sirkuit Sepang Malaysia, dan sirkuit Fiorano Italia. Kita semua berharap proses homologasi pada pertengahan tahun ini nantinya dapat berjalan dengan lancar dan balapan Indonesian GP dapat digelar tahun ini. Homologasi adalah proses standar persetujuan atau sertifikasi dalam dunia balap yang meliputi standar kendaraan balap, lintasan, dan komponen-komponen lainnya yang telah ditentukan untuk penyelenggaraan balapan. Seperti diketahui bahwa event ini memberikan konti branding yang besar bagi Indonesia melalui TV Exposure di 207 negara, 31.525 jam siaran, dan disaksikan 1,4 miliar penonton, serta 300 media cetak yang semuanya tertuju pada event MotoGP di sirkuit Mandalika nantinya. Kita semua berharap dukungan penuh dari seluruh instansi pemerintahan, kementerian atau lembaga, komunitas, wisatawan, maupun masyarakat, baik secara moral maupun moral, dalam menyambut persiapan event Indonesian GP 2021.
Oke, itu aja informasi dari saya. Jika teman-teman suka, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari teman-teman adalah wujud nyata bagi saya untuk selalu membuat konten-konten seperti ini. Thanks for watching.